itu Pak Ganjar berani mempertaruhkan popularitasnya, berani katakanlah mengorbankan populismenya, ya, dukungan banyak orang untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar. Apa itu? Konstitusi, sejarah, gitu ya, regulasi kita yang melarang, dan juga tentu komitmen kita terhadap Palestina. Itu kalau orang yang tidak punya karakter berani, tidak punya keberanian, tentu akan diam, tutup mulut. Tapi Pak Ganjar berani bersuara soal itu dengan resiko ya tidak disukai. Demikian juga ketika pemerintah pusat itu memberikan izin untuk pembangunan Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia. Dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu, yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, tentu itu yang terberat, di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu ke depannya. Ya cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan, karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola. Yang kedua tentu ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia.
tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah ya disampaikan gitu. Nah, tentu ya FIFA melihat ini sebuah ya kalau dibilang sebuah intervensi ya. Kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam musrah kemarin ya, tentu itu senada dengan narasi-narasi yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini. Jadi kalau ada yang mengatakan apa yang disebut Pak Jokowi itu mengarah ke Pak Prabowo, ya menurut saya wajar-wajar saja, dan kami setuju dengan pendapat-pendapat tersebut. Apa Kuadrat Ganjar Pranowo tolak timnas Israel? Pemilih di wilayah kemenangan Jokowi diprediksi bakal mendukung penuh Prabowo Subianto. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo Kongres Rakyat Nasional Kornas belak-belakan menilai sikap Ganjar Pranowo yang menolak kedatangan timnas Israel juga blunder besar terhadap elektabilitas di Sumatera Utara, Sumut. Berdasarkan survei terbaru lembaga survei LSI Denny JA, di mana Ganjar menempati posisi ketiga dengan perolehan 16,2% di bawah Anies Baswedan yang memperoleh 32,6% dan Prabowo Subianto dengan 50%. Kornas menilai hasil survei tersebut alarm bagi pendukung Ganjar. Jika Pilpres digelar saat ini di Sumut, maka Ganjar pasti kalah. Ujarnya dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id Senin 13 Juni 2023. Menurut Sutrisno, penolakan terhadap kedatangan timnas Israel sangat berpengaruh pada anjloknya elektabilitas Ganjar di Sumut. Hal ini terkait dengan peta pemilih di wilayah kemenangan Jokowi yang menurut Sutrisno saat ini lebih memilih Prabowo yang tak berkomentar soal timnas Israel. Kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 di Sumut diperoleh dari kawasan pantai barat dan dataran tinggi Sumut. Sejumlah daerah menyumbang persentase kemenangan di atas 90% suara pemilih sah. Kawasan tersebut solidar terhadap Israel. Sedang di pantai timur di mana Jokowi kalah solidar terhadap Palestina, ujarnya. Penolakan Ganjar terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia FIFA U20 dinilai sebagai tindakan mencampur adukan olahraga dengan politik serta mencampuri urusan luar negeri. Akibatnya, pendukung Jokowi mengalihkan dukungan kepada Prabowo, meski Prabowo tidak memberi pernyataan apapun. Tambahnya, untuk menyelesaikan persoalan ini, Sutrisno menilai Ganjar harus turun tangan memberi penjelasan kepada masyarakat di wilayah yang tadinya jadi basis kemenangan Jokowi di Sumut. Masyarakat di kawasan pantai barat dan kawasan pegunungan di Sumut butuh penjelasan dari Ganjar dan pendukungnya. Ganjar harus segera menyampaikan pernyataan klarifikasi secara jujur, tulus, dan terbuka. Menjelaskan alasan detail sikapnya yang menolak kehadiran dan keikutsertaan Israel di Piala Dunia FIFA U20, ungkapnya.